Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan ajaib perbuatan Tuhan kepada kita, agung dan benar jalannya. Mari datang berlindung dan beribadah kepadanya. Kita menyembah, memuliakan dan memujinya dengan pujian. Ya Tuhan, Engkaulah. Pujian ini menguatkan dan meneguhkan kita tidak lagi ragu akan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami dengan terang kemuliaan-Mu, supaya kami menemukan apa kehendak-Mu melalui firman, dan kami mau hidup dari dan di dalam firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 38. Begini dikatakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu?" Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang Yesus yang bangkit dan bukti ia bangkit. Ia menampakkan diri kepada ke-11 murid yang berada dalam ruangan yang tertutup karena takut kepada orang Yahudi. Yohanes 20 ayat 19. Mereka sedang bercakap-cakap
tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada Simon dan kepada kedua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Nanti dilihat Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 36. Bagi murid-murid, kehadiran Yesus sebenarnya sangat didambakan. Dan sapaan salamnya sebenarnya memberi sukacita, memberi semangat, dan memberi ketentraman. Tapi ternyata membuat mereka terkejut, gentar, takut, dan menyangka mereka melihat hantu. Ayat 37. Ketakutan membuat para murid ragu-ragu mengambil keputusan yang salah. Yesus disangka hantu. Dan karena itu Yesus mengajak para murid agar jangan terkejut, jangan takut, dan jangan ada keraguan di dalam hati. Ayat 38. Keraguan membuat para murid bimbang dan tidak memiliki ketetapan hati. Dan akhirnya salah mengambil keputusan. Yesus disangka hantu. Yang benar adalah Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa kematian. Dia hidup. Dia yang mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitan. Keluarga yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa mengalahkan alam maut. Sehingga maut, kematian tidak berkuasa lagi. Maut atau kematian telah dikalahkan, telah dimatikan oleh kebangkitan Yesus. Yesaya 25 ayat 8 dan 1 Korintus 15 ayat 54-55. Karena itu diingatkan agar jangan ragu, tapi percayalah. Itulah tema renungan ini. Bagi orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-26. Percayalah sungguh kepada Tuhan yang bangkit dan hidup, dan serahkanlah hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah yang akan memelihara kita. Sebagaimana pujian tadi, sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu. Sungguh Yesus juru selamatku. Dialah tempat kita berseru. Dialah benteng perlindungan yang kokoh. Dia sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Apapun persoalan kita, harapan hidup kita, taruhkan kepada Dia. Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup ini. Sehingga kita akan menikmati sukacita dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Kini dan sampai selamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan dan karena itu diberkatilah semua yang mengikuti ibadah ini. Keluarga-keluarga yang beribadah atau pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun berada. Kami tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan dinyatakan. Keluarga-keluarga terus diberkati, dibukakan jalan, diberikan rejeki, diberikan kemujuran dalam setiap usaha kerja yang dilakukan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang sakit disembuhkan, yang bersyukur karena ulang tahun pribadi perkawinan atau mendapatkan lapangan pekerjaan atau berhasil dalam setiap pekerjaan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang tuntun bimbing hidup kami, bawa kami berjalan di jalan-Mu. Tuhan satukan kami dari berbagai perbedaan antar denominasi gereja, antar umat beragama. Biar Tuhan tolong jaga bentengi dan persatukan kami. Supaya di tengah keragaman, di tengah perbedaan, di tengah kebinekaan, kami tetap bersatu sehingga hidup yang kami jalani diberkati kini dan seterusnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan Allah menjagamu. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Sebab Tuhan menyertai dan menyelamatkanmu. Kini dan seterusnya. Amin. Trims.